Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari ini Rabu 13 Safar bertepatan dengan 26 Desember 2012. Kita mulai pelajaran kajian akidah kita dengan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba' yang ditulis Al-Qawaid Al-Arba' tersebut oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, dan adapun penjelasan atau syarah diambil dari kitab sang pembicara Al-Mumti' Syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Maka berkata Syekh di kitabnya Al-Qawaid Al-Arba', Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita katakan di dalam syarah, dimulainya tulisan ini dengan bacaan basmalah, kita berhusnudzon kepada Syekh memandang kepada 6 perkara. Perkara yang pertama, iktidaan bil Quran, yakni dengan mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran diawali dengan basmalah di dalam setiap suratnya kecuali surat Taubah. Dan yang kedua, isti'anah bismillahi azza wa jal, yang meminta bantuan dengan menyebut nama Allah tersebut. Karena ba di sini i'rabnya bismillah adalah ba lil isti'anah. Dan di dalil yang lain banyak di dalam Al-Qur'an tentang ba al-isti'anah, seperti di surat Al-Baqarah berkata Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, fahazamuhum biiznillah. Maka ba di sini adalah ba isti'anah, yang artinya tentara Talut yang di dalamnya adalah Nabi Daud alaihissalam telah mengalahkan tentara Jalut biiznillah, dengan izin ataupun dengan pertolongan dari Allah. Itu artinya. Dan makna fahazamuhum adalah kasruhum atau golabuhum, yakni dikalahkan. Maka yang menjadi pendalilan kita ba di sini ba al-isti'anah. Dan adapun dari segi lugatul Arabiyah, ba di sini ba isti'anah, jika seorang Arab berkata katabtu bil qalam, maka maknanya musta'inan bil qalam. Ini aku menulis dengan qalam, dengan bantuan qalam, itu maknanya. Adapun yang ketiga, alasan menggunakan basmalah di sini adalah meminta barakah dengan asma'ihi al-husna semuanya. Dikarenakan kalimat ismi di kalimat bismillah, ism di sini adalah mufrad, dan dia juga mudhaf kepada lafdu al-jalalah. Dan di ilmu usul, setiap mufrad yang mudhaf memberikan faidah yufidul umum, memberikan makna keumuman. Dan kaidah ini ma'ruf di ilmu usul, sehingga maknanya di sini Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan mengucapkan kalimat ini berarti kita meminta kepada seluruh asma-asma Allah yang husna biismillah. Ism di sini mufrad dan dia juga mudhaf, maka membuat makna yang umum. Maka dengan meminta perlindungan isti'anah kepada seluruh nama-nama Allah, itu maknanya. Adapun yang keempat, iktidaan bi sunnatil mursalin, yakni mengikuti sunnah para anbiya. Dikarenakan dulu Nabi Sulaiman alaihissalam di saat memberikan risalah dakwah kepada Ratu Saba, dimulai kitabnya itu ataupun risalahnya itu dengan basmalah, seperti di surat An-Naml disebutkan di saat diperintah burung hudhud oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk melemparkan surat yang diberikan kepada Ratu Saba tersebut, maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata Ratu Saba di saat melihat risalah tersebut, dia memanggil seluruh penggawa-penggawa dan tentara-tentaranya bahwa telah dilemparkan kepada saya risalah
yang di dalamnya itu tertulis dari Sulaiman, wa innahu, dan di dalamnya itu ada ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang menjadi pendalilan di sini bahwa Nabi Sulaiman memulai dakwahnya, risalahnya kepada Ratu Saba untuk masuk kepada Islam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun yang kelima, iktidaan bisunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah-dakwahnya terutama dalam tulisan dengan basmalah, seperti hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sufyan, di saat di sini Abu Sufyan menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW mengirim risalah kepada Herakl atau Heraklius, raja kelompok Romawi. Maka berkata Abu Sufyan, di risalah itu tertuliskan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Heraklin azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda amma ba'du, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam wa aslim yu'tika Allah subhanahu wa ta'ala ajraka marratain fa in tawalaita fa alaika ismun arasiyin. Di hadis ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, berkata Abu Sufyan, di saat Nabi Muhammad SAW memberikan risalah dakwah kepada Herakl atau Heraklius, tertulis di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Herakl, rajanya Romawi. Amma ba'du, maka saya mengajak kepadamu untuk masuk kepada Islam. Aslim taslam, masuklah kepada Islam, kamu akan selamat dari api neraka. Wa masuklah kepada Islam, maka Allah akan memberikan pahala 2 kali lipat. Maka ini yang menjadi pendalilan kita di sini. Dan adapun dari perbuatan Nabi Muhammad SAW juga, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam Sulh Al-Hudaybiyah dulu dia menginginkan untuk ditulis basmalah, tetapi ditolak oleh kufar Quraisy, seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Miswar Ibnu Mahramah, yang mana dalam kisah Sulh Hudaybiyah diutus oleh kaum musyrikin Suhail Ibnu Amr, yang mana dia adalah dutanya kaum musyrikin yang mempunyai fasahah. Di saat dia datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan Sulh Hudaybiyah, berkata Suhail Ibnu Amr yang pada saat itu dalam keadaan kafir musyrik, kemudian masuk Islam setelah itu, berkata kepada Nabi, hati uktub bainana wa bainakum kitaban, maka mari kita melaksanakan sulh dan datangkan kepada saya penulis, akan menulis sesuatu yang disepakati di antara mereka semua. Fada'a Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-katib, maka Nabi Muhammad SAW memanggil penulis karena dia tidak membaca dan tidak bisa menulis. Maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada penulis ini, uktub Bismillahirrahmanirrahim, menyuruh untuk menulis permulaan risalah ini ataupun sulh ini ataupun akad ataupun kesepakatan, ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi syahidnya Suhail yang pada saat itu masih kafir menolak dan berkata, Ammar Rahman fa wallahi ma adri ma huwa walakin uktub bismikallahumma kama kunta taktubu. Adapun Ar-Rahman yang kamu ingin tuliskan, maka aku tidak mengetahui siapa dia dan apa maknanya. Maka tulislah dengan bismikallahumma saja, seperti dulu kamu sebelum masuk ke Islam dan menjadi Rasul, kamu mengatakan yang demikian seperti kami. Maka protes seluruh kaum muslimin, wallahi la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uktub bismika Allahumma. Maka protes seluruh kaum muslimin, tidak bisa ditulis kecuali dengan bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini mempunyai taktik untuk berdakwah, maka disepakatinya dan berkata, kalau begitu tulis bismika Allahumma. Mana yang menjadi dalil, poin pendalilan kita bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meniatkan untuk
ingin ditulis Bismillahirrahmanirrahim dan menyuruh kepada al-katib, penulis, untuk menulis yang demikian. Namun karena ditolak dan untuk kemaslahatan dakwah pada saat itu, maka Nabi Muhammad SAW pun mengikuti anjuran Suhail ibnu Amr di sini. Adapun yang keenam, iktidaan dengan sunnah khulafa ar-rasyidin, terutama Abu Bakar as-Siddiq, seperti di hadis yang sahih dari Anas ibn Malik di hadis Al-Bukhari, di mana Anas ibn Malik berkata di saat Abu Bakar memberikan risalah kepada Ahlul Bahrain tentang permasalahan zakat, ditulis di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatus sadaqah allati faradallahu wa rasuluhu 'alal muslimin wallati amarallahu biha rasulahu. Maka ditulis di dalam surat wasiat tentang zakat ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ketentuan-ketentuan sedekah ataupun zakat yang ditulis oleh Allah dan diperintah oleh Rasulnya. Maka inilah alasan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menulis di awal kitabnya dengan basmalah. Dan di sini ada perhatian. Jika dikatakan kepada kita, kenapa tidak langsung memasukkan juga hadis yang masyhur di antara kita, hadis di mana Rasulullah SAW menyatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta, yang maknanya seluruh perkara yang sangat penting baik di dalam dakwah yang atau yang lainnya yang tidak padanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia akan terputus dari barakah. Maka kita jawab, jika sanadnya sahih, maka kita akan masukkan alasan hadis tersebut menjadi poin yang ketujuh. Dan bahkan ini adalah sebaik-baiknya pendalilan, karena jelas sekali tentang targhib untuk membaca basmalah dalam sesuatu amalan. Namun sayangnya hadis ini adalah dhaif jiddan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi di Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adabus Sami', dan juga Imam As-Subki di Tabaqatus Syafi'iyatul Kubra, yang mana sanadnya ada di dalamnya Ahmad ibnu Muhammad ibnu Amran. Dan Ahmad ibnu Muhammad ibnu Imran di sini al-ulama telah menjarahnya secara keras. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana yudha'af fi riwayatihi wa yut'an alaihi fi madhhabihi. Dia didhaifkan hadisnya, periwayatannya, dan dicela juga dari segi akidahnya, manhajnya. Disebutkan oleh Imam Al-Azhari bahwa perawi tersebut yang laqabnya Ibnul Jundi adalah laisa bisyai', dan kalimat laisa bisyai' adalah jarah yang syadid. Dan juga berkata Al-Atiki, kana yurma bitashayyu, bahwa dia itu dulunya mempunyai pemahaman Syiah. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa, di mana dia berkata, wa hadha sanad dhaifun jiddan afatuhu Ibnu Amran wa hadha yu'rab bibnil Jindi. Maka hadis ini adalah dhaif jiddan dan penyakitnya adalah Ibnu Imran yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi. Maka kita cukupkan pelajaran akidah ini, wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.